saya Iqbal Mas Official. Di sini saya akan mengajari kalian membuat front end, dari AI, mau itu dari Gemini Google atau dari Cloud AI, walaupun gratis menggunakan Pro. Ya, fiturnya ini pakai Pro. Kalau kalian pakai yang bayar, nah sebulan itu hampir 600 ribuan something ya. Di sini kita pakai yang gratisan yang bisa menggunakan Pro, tapi per jam dibatasinnya sama dia. Kita kasih awalan seperti ini tuh. Kalau kita mau misalkan buat website, biasanya kan kalian tuh frontnya kan agak aneh ya buat kita nih sebenarnya nih ya, ada yang bagus ada yang enggak, kan bingung pasti kitanya ya kan. Aduh, agak lemot. Kita buka Gemini Google aja. Nah, di sini gua hanya ngasih prompt dan not. Untuk backendnya mungkin lain kali aja ya mungkin ya. Ini kan kita menggunakan Gemini Google dulu. Di sini kita kasih Cloud AI, karena ada dua. Ini kita hapus dulu, jadi pin baru ini kita pin. Nah, di sini kita pakai Canva. Di sini udah pro nih, udah stay pro ya, seperti pro mendalam aja ya, nggak usah kita bilangnya gini, buat satu website HTML ya, website HTML. Ingat, ini buat website satu page atau landing page jatuhnya dia. Nah, di sini kita kasih tahu dulu nih, lo mau buat website apa. Yang sekarang ini gua mau nyoba buat website yang namanya sistem HTML sistem apa nih ya. Kita cek dulu di teman gua, dia kan websitenya kan ini ya, SPK. Nah, sebenarnya SPK jurusan jurusan apa ya tadi ya, lupa. Sebentar gue cek dulu. Intinya dia tuh untuk SPK jurusan, berarti SPK kita cek dulu SPK itu apa ya. Nah, ini SPK sebenarnya adalah surat perintah kerja ya kan, SPK. Tapi kan di sini kan gue bilangnya enggak, kita bilangnya gini, sistem buat satu website HTML, sistem jurusan sistem perintah atau SPK jurusan SMK dengan struktur. Nah, kita sebutin pertama navbar hero page. Kedua itu bawahnya hero page itu adalah ada lagi namanya, gue lupa kan, sebentar gue cek dulu di remake aja. Ada info page, terus jadwal page, terus hasil page, terakhir detail page dari hasil page pada SPK jurusan SMK. Nah, di sini gue tambahin
nggak usah ya, gue lihat di SMK Grafika Desa dulu. Ini kan dia kan ada kayak gini nih, ya kan, navbarnya, ya kan, ada tentang, ya kan. Nah, kita kasih yang hampir sama ya. Berarti kan di sini bawa navbar ini, navbar ya. Navbar terdiri dari berapa sih? 1 2 3 ada 3 ya. Berarti info, jadwal, dan hasil. Berarti kan ada 3 nih. Berarti kita tambahin 1 lagi aja, yaitu dari SMK ya, yaitu berarti jadwal event, galeri, berarti info kontak udah ada. Berarti academic page. Academic page-nya itu academic page. Berarti ini gua berarti academic page, academic ya. Ini udah nih, kita kasih note khusus akademik ya. Pertama, akademiknya gua klik, yaitu akademiknya itu kompetensi ya, kompetensi keahlian ada 3. Satu, kita sebut aja desain grafik, itu multimedia. Desain grafik ya, desain grafik, produksi grafika ya. Ketiga itu, ini kan orang-orang bilangnya desain komunikasi visual itu multimedia ya kan. Kita bilang aja multimedia. Ini kan udah nih ya kan. Nah, kita sebut lagi indikator kompetensi ya kan. Satu itu tadi apa, desain grafika. Berarti kan desain grafika ada indikator kompetensi yang pertama ini, kedua cetak digital, kita tambahin dulu. Ketiga ini, keempat montase, terakhir pembuatan acuan cetak, montase terakhir itu nih. Berarti kan dua itu coba gua ke bawah dulu, produksi grafika kan. Produksi grafika itu ya, kita klik lagi, kita cek di bawahnya itu cetak offset, terus cetak tinggi, kita ambil dari sini semua. Ini kan saya ambil dari sini nih, kita buat UI kompleksnya aja ya.
cetak sablon, berarti kan dia tuh permainannya tuh bisa produksi baju juga seharusnya, walaupun ada cetak sablon. Campur warna, terakhir itu jilid kemas. Wah, berarti biasanya itu barang-barang yang multimedia kan ya, multimedia. Ini multimedia ini sebenarnya lebih keren lagi nih sebenarnya nih, tapi kenapa multimedia yang ini kok nggak ada coding? Nah, ini berarti multimedia ini maksudnya ada 3D dimension, motion graphic. Berarti ini kan aslinya itu ke arah yang namanya gambar gambar yang bisa dianimasikan, atau gambar yang 3D banget kayak anime ya. Anime 3D kan ada banyak tuh sebenarnya tuh ya kan, dibandingkan 1D 2D. Sekarang ini 3D kan biasanya tuh lebih bisa digerakin biasanya sebenarnya, tapi paling bagus ada lagi yang selain 3D, ada yang namanya 4D ya. 4D design nih, 4D design biasanya kayak gini ya. Ini 4D design nih, yang kayak gini itu. Ini yang kayak gini 4D design, mencolok kalau 4D design ya. Kalau pakai 3D tuh biasanya 3D design itu biasanya kita sering pakai, sering banget dibuat kayak jadiin perumahan, terus bagian-bagian yang arsitektur, eksterior, interior, dia akan buatnya pakai 3D sebenarnya ya kan. Ya mungkin 3D ini dia tuh buatnya itu kayak buat animasi, gambar animasi. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, tergantung kitanya aja. Nah, biasanya seperti itu. Oke, ini 3D design, terus motion graphic, terakhir animation. Nah, udah nih. Note jangan lupa di sini kan, biasanya gue udah ngasih note ada di sini. Gue pakai yang masih Jamia Mujahidin aja deh, ini aja ya. Promnya gue pakai note-nya dia biar lebih enak lagi aja ya kan. Sorry, udah note ini gue bilang ke dia seperti ini. Tambahannya lagi ini ingat kan bawahnya kan ada nama masjid ya kan, nama website, title aja deh. Ini title head ya, aku kasih not title head itu SMK Desa Putra. Desa Putra itu biasanya ada di nih ya. Nama website, alamat,
Ke Desa Putera, kontaknya gue kasih ini, nggak usah nomor telepon sama alamat email ini ya kan. Nah lalu kita ini ya kan, ini jadi nih ya kan, udah jadi banget nih. Kita lihat dulu, kita tadi ini dulu. Nah ini ya, nah nggak usah pakai galeri karena kan kita kan ambil specificationnya ya. Perhatikan udah semua, berarti gua klik yang ini aja deh, yang nih. Bukan ini, lupa kok. Rasanya ada ya, sebentar. Ini dia, agak ribet kalau nyari yang cocok. Ini gua ambil, ini udah jadi nih ya kan. Nah, ini udah jadi, tunggu dulu, lagi diproses sama dia. Nah nanti kita pakai awards ya, ingat awards biasanya. Nah awardsnya itu yang mana ya gue, awardsnya ini awardsnya kayak gini. Gue ada referensi yang syarat hero ini, image bisa lo pakai nano banana dulu aja, tapi sebenarnya nggak perlu. Ini nanti kita tes di sini, ingat di sini ya. Agak lama nih. Sebentar.
kita coba pakai Claude ya. Apakah di Claude bisa ini ya, kita cek di ini ya, di sini di sini gue pakai yang namanya kalau Sonnet ada Haikiku, kita pakai Haikiku. Explainnya Haikiku. Kalau Sonnet kan medium ya, for the medium ya kan, responsenya nextnya thinkingnya ya kan, thinking more complex, medium aja kan. Kalau ini everyday kan modelnya ada opus 7. Kalau Haikiku nggak ada, ada tapi ini adanya opus. Kalau mau upgrade kan opus yang terbaru lah ya. Ingat, kita pakai Sonnetnya kita pakai yang medium ya, terus kita pakai trading, pakai code ini. Jika ada yang semoga kau masih bisa menyembuhkan luka. Dekat biasa hari ini dan kalau dan terlalu benci mulai seperti ini. Tetap hari ini tak terlalu benci mulai seperti ini. Tetap bila hari kembali kan berserakan, ku berserakan. Dekat hari ini dan terlalu benci. Tetap belas ini akan lalu benci menuai di sesepinya. Dekat belas hari kembali dan berserakan, ku berserakan. Dekat belas hari ini. Nah ini kan udah bagus ya, nggak copyright tadi tuh. Sebenarnya cek status bisa tuh, cek status detail. Oh keren kan, sebenarnya ini udah keren nih ya kan. Kita tambahin ini langsung ya, kita perbandingkan aja biar enak.
dari yang Pro ini sama yang Cloud ya. Oke, ini yang Cloud lagi proses, sebenarnya lagi reading front end. Kita kalau bisa close. Nah, ini kita menjelajahi ya, menjelajahi anjay. Sebentar, masih agak-agak masih berpikir pro kita nih, pro gratisan ya. Kita serius sedikit karena apa, ini kan kasusnya kan dari teman ya kan, bagaimana bisa buat front end ya, walaupun notenya udah gue kasih sebenarnya, tapi kan notenya itu nggak sepenuhnya, dan dia tuh harus membuat sendiri lah ya, biar si note dari codingannya itu bekerja. Jadi kan aneh ya, ya udah gitu aja simpelnya ya. Lu mau buat kayak gimana dulu, mau buat A B C, tapi kan kalau A nya belum bekerja ya nggak akan bisa berjalan codingannya. Ingat, ini lagi proses aja ya. Kalau yang Cloud lagi berpikir nih, reading design ya, nih semua nih, tapi gue belum ini. Bentar, ini halo, why do this, wait dulu. Ya, ini udah keren. Udah ada infonya, bla bla bla, banyak kok ya kan. Tapi kalau misalkan nih ya, gua copy al, gua taruh di Waitress masuk gak dia sebenarnya? HTML aja, kita cari example-nya. Seharusnya masuk nih. Set. Karena kan ini kan berbasis komputer ya kan, ini HP jatuhnya 28 1336 128 ya. Ini kan HP, ini jatuhnya komputer. Nah, kita cek dulu. Set, oke. Ini keren nih,
ya. Ini close aja ya. Ini kita selesai di sini. Ini thinking ya, ini dia lagi buat nih ya kan. Trading skill ya, Rametis ya kan. Ini udah nih, ini udah keren nih ya. Misalkan lu mau ke mana dulu nih, jadwal, ada jadwalnya. Pendaftaran input tanggal segini, selesai pengumuman segini ya kan. Ada jadwalnya, jadwal seleksinya nih ya. Bisa dulu pakai kayak ini. Ini akademiknya kayak gini tuh. Desain grafika fokus pada perancangan visual, tata letak, dan komunikasi visual menggunakan perangkat lunak industri. Berarti indikator kompetensinya desain, cetak digital, foto reproduksi, montase, pembuatan acuan cetak. Ini ada produksi grafik dan multimedia ya kan. Nah ini udah ada akademik nih ya. Nih kita cek ya hasilnya. Hasil kan ada ya, ada sini nih. Nah ini nggak bisa nih dicek nih, nggak bisa nih. Tuh ada 1, 2, 3 kan. Ada NIS, NISN, namanya ini SMP 46 Jakarta, multimedia ya kan. Ada SMP Tarang Kanita, ada SMP SMP Negeri 256 Jakarta. Misalkan bukannya desain. Jadi ini kan jatuhnya detail nih. Kita cek detailnya. Boom. Kok beda? Kembali dulu. Tadi sama desain, namanya Siti. Ya. Siti Amina. Keputusan akhir SPK-nya desain grafika. Ya kan? Kandidat bernama Siti Amina dari SMP Negeri 211 Jakarta telah melalui perhitungan metrik penilaian SPK ditemukan kecocokan tertinggi pada parameter jurusan desain grafika ya kan. Skor kesesuaiannya 88, produksinya 60, multimedianya 75. misalkan lagi gua ke detail amat ya kan. Sama sih, bawahnya juga sama tuh, Ahmad tuh multimedianya paling tinggi. Karena apa? Ini SPK-nya dia sendiri. Berarti SPK-nya itu membuat keputusan apakah gue benar atau salah, apakah gue benar atau tidak gitu, apakah gue cocoknya atau tidak nih di jurusan yang ini. Biasanya seperti itu. Nah di sini juga ada namanya tentang SPK. Berarti kan sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan SMK Desa Putra menggunakan metode analitis. Oke. Banyak nih ya. Udah good banget nih ya, udah good looking banget ya. Oke. Ini kan kalau pakai waiting school. Kalau pakai mobile segini. Ini mobile ya. Kita mobile cek hasil SPK. Biasanya hasil SPK dia pakai responsive namanya, responsive kayak gini ya, walaupun acak ya, sama dia responsive lebih bagus. Oke. 371/94 biasanya seperti itu kan. Oke, ini udah cocok nih, kita close dulu, tapi jangan di close nih, kita lihat di sini ya. Not now. Tapi sebenarnya sih seharusnya bisa sih code-nya nih, tapi gue coba dulu deh ya kan.
seharusnya code-nya berfungsi nih seharusnya ya. Coba apa om nggak taruh deh code seharusnya dia nih seharusnya pakai Haikiku aja. Ada problem, ada creator reflecting. Nah ini nggak bisa ya. Oh limit shit, berarti nggak bisa. Tapi ada satu lagi namanya ChatGPT. Apakah ChatGPT bisa? Seharusnya bisa ya, seharusnya bisa ini. Cari yang mana codex, bukan library tapi dia apps. Di sini adanya Figma, kita pakai Figma. Kok kan biasanya kan banyak nih, ada ini, ada produksi seperti ini, ada Canva. Terus ada berapa sih kalau produksi City itu banyak ya banyak sih, intinya banyak dah daripada gue capek daripada gue capek, gue langsung aja bilang ke lifestyle. Cek di lifestyle ada banyak banget nih ya kan. Kita pakai yang featured, ambil yang ini, editable design, connect, setting Figma, user thread and account aja ya, ada kan start chat. Udah. Kita mintanya dari dia. Caranya dari dia. Ini kan biasanya kan pakai inian. Gue pakai Figma, biar Figmanya itu masuk. Ya kan? Sebenarnya ini kita juga bisa pakai codex itu bukan codingan ya, berarti codingan itu bukan coba project itu kan sebenarnya sih ini bisa seharusnya ya, code ya. Masa ada nih code, ada code HTML kali ya, HTML
saya HTML ada foto jadi ini mungkin tapi nggak, jangan deh, tapi kalau pakai ini kayaknya nggak bisa, sebenarnya banyak ya. Edit right ini aja deh, sorry, create right edit, tapi nggak bisa deh, ChatGPT nggak bisa, mungkin kita pakai Canva ya. Canva kita pakai ini, kita taruh sini. Ya berarti ini dari ini udah nih ya kan, udah cocok, berarti kita bisa simpan ya, kita simpan aja di ini namanya tuh kitab gua lah ya kan. Tapi dari Canva kita cek dulu nih apakah bagus atau tidak ya kan. Kita cek ini, gue mau yang dari Canva yang dari Gemini ya. Kita buka repo ya, buka repo. Habis itu kita buka yang ini, kita sebut aja Gemini Google SPK nya namanya SMK Gemini SPK jurusan Desa Putra ya, SPK jurusan SMK Desa Putra by Gemini Google ya kan. Lihat aja nggak masalah, kita pakai inian, lihat code di sini. Nah, kita buat aja index HTML, kita copy ya kan, udah kita save. Pilotnya index commit, udah jadi nih SPK jurusan. Ada kan ini tuh, kalau mau review atau download silahkan langsung ya. Kita nanti buat satu lagi dari Canva ya, dari repo aja kita udah buat, ini udah dibuat nih. Nah ini lebih bagus di Canva, weh, parah, lebih bagus di Canva dong. Siap dah ini kita bedain, pertama dari Gemini Google, kedua dari Canva ya, biar enak aja. Kita buat reponya di sini. Ini Canva SPK jurusan SMK. Oh iya betul, Canva SPK
SPK jurusan Desa Utara, SPK jurusan SMKJ. Tapi ini by Canva. Great. Sama kita ambil dari sini, ya kan? Betul dari ininya. Berarti jumlah barisan 96 lagi di updating versi kedua, ya kan? Apakah bagusnya apakah bagus di game ini atau di Canva, dari Canva AI? Kita lihat aja dulu yang bagusan. Nanti kan punya ada beberapa prompt, ya kan? Ya yang keren-keren aja, udah nih. Kita cek hasil jadwal, ya kan? Hasil kita detail, kan? Detail akademik grafikanya nggak ada ya? Ini ada nih, udah. Wait a minute. Oh, di dalamnya lupa gua. Ya, di dalamnya lupa. Ya, ini ingat aja nih, akan ada kita, tapi jangan kayak gini deh ya. Kita coba ulang lagi dengan versi yang berbeda. Udah nih, coba sekali lagi. Ini 10 baris. Ini masih agak lama, tungguin aja dulu. Dan kita bedain ya dari Canva sama Gemini Google. Ini kan biasanya kan gue pakai yang premium atau pro lah ya. Canva premium kan sebenarnya sama aja sih, Canva pro sama Canva premium, beda penyebutannya aja, ya kan? Nah itu aja simpelnya.
Nah ini lagi dibuat codingannya, ini lagi di codingin tuh, panjang sekali ya. Ini cuma 4, ini lagi update, bukan di update sih, lagi perbarui intinya. Tapi masih berarti ini kan udah diganti nih sebenarnya nih ya, udah diganti nih sebenarnya, udah selesai yang tentang akademik tadi itu selesai, ada nama-namanya, nama ini, nama itu, tapi oke lah ya, kita bisa lihat di ini, lihat ada perhitungan satu timelinenya, ada hasil ya kan, hasilnya bisa kita cek ininya berapa, skornya segini ya. Akademiknya juga ada nih, desain, sebenarnya kompetensi kaliannya ada di sini, akademik adanya di hasil. Nah kan ini SPKN bawahnya tuh ya, kita coba salin code-nya aja, ambil review, oke, kita pakai index HTML ya. Kalian bisa menilai, nanti gua kasih linknya ya, kalian bisa menilai. Nah dari dua ini, dari Canva sama Gemini, bagusan yang mana ya. Itu aja, sekian dari gua sebagai YouTuber pemula ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.